Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berkumpul bersama dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, untuk suatu round table mengenai Aviation Learning Forum, urgensi kompetensi profesi untuk keberlanjutan penerbangan. Saya sebagai Rektor Universitas Tunas Pembangunan merasa sangat terhormat dengan hadirnya para prominent person di bidang dirgantara. Antara lain, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Marsikal TNI C.P. Hakim, Insinyur Agung Nugroho, Profesor Anton Adibroto, Dr. Toto Hadianto Subagio, dan juga terima kasih kepada moderator yang juga adalah dirgantara, orang dirgantara, ya, Bu Yuliantika, MSMH PSCM. Dan juga saya melihat banyak sejawat yang hadir di sini, yang antara lain Pak Budi Suyitno, Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Hatur nuwun Pak Budi Suyitno, ini juga senior saya waktu saya sekolah di Prancis. Dan kemudian Pak Denon Prawira Atmaja, terima kasih Pak Denon, Pak Wisnu Daryono, Pak Rowin, Bu Monika, Pak Sunarto, Bu Polana, Pak Hemi, Pak Gottfried, Pak Darmadi, Pak Cucu Suryo Projo, Pak Indra Setiawan, ini mantan Dirut Garuda, Pak Soeharto Abdul Majid, Bu Yuliantika Swendar, dan Pak Tutuko Prayogo. Selamat datang Pak Tutuko kalau sudah hadir di sini dari Uli University. Dan judul yang dimintakan kepada saya adalah peran pendidikan dan pelatihan membangun kompetensi SDM berorientasi pada industri dan berkarakter. Mungkin bisa ditampilkan saja langsung. Oh ya, saya ingin menyampaikan UTP ini berdiri tahun 1980 oleh para pendiri yang adalah prominent tentara pelajar, antara lain adalah Dr. Brigjen Prakoso, kemudian Bapak Slamet Diwiryo. Jadi memang latar belakang dari ini adalah betul-betul para intelektual di tentara pelajar. Dan kita punya 4 fakultas dengan 13 prodi, dan 2 diantaranya adalah prodi baru, yang baru berjalan setahun, yaitu Teknik Dirgantara dan Smart Information System, ya, jadi IT. Baik, silakan ditampilkan. Jadi saya sendiri memberi judul Pendidikan dan Pelatihan Membangun Kompetensi dan Karakter SDM Industri Aviasi Masa Depan. Terus saja saya mulai dengan suatu orientasi, presentasi saya memang campur-campur, ya, dan memang akan saya lanjutkan dengan suatu tulisan yang lebih sempurna dengan bahasa Indonesia, dan nanti dibagikan kepada semua yang hadir pada hari ini. Sebagai orientasi bahwa industri dan jasa aviasi terus dibutuhkan dan berkembang, ya, untuk transportasi penumpang dan barang, bersaing dengan kemajuan moda transportasi lainnya menuju suatu keadaan multimoda yang harmonis. Pasar dunia per 2019, saya tidak masukkan 2020 karena memang kita mulai COVID di era itu dan tekanan pada industri penerbangan. Eropa saja sudah mencapai 1 miliar lebih penumpang. Kemudian Amerika, disusul Amerika 900 juta lebih. Kalau Amerika Utara dan Selatan ya 1 miliar lebih juga. Kemudian ASEAN mencapai 315 juta. Pasar industri aviasi Indonesia
tumbuh cukup besar, 2019 mencapai 91 juta lebih, ya, dan hampir 1 miliar ton kilometer barang ya, sebagai air freight atau kargo. Nah, menuju era new normal, ya kita sekarang akan menuju ke era new normal. Kalau saya menerjemahkannya, era new normal itu adalah rumah sakit sudah zero COVID-19. Artinya kita semua secara individu taat pada protokol kesehatan, ya. Jadi rumah sakit sudah zero COVID-19 untuk seluruh varian-variannya. Ya, ini kita katakan sebagai era new normal. Pasti pada waktu itu pada masa itu kita akan kembali normal, tapi dengan suatu protokol yang sangat disiplin, perubahan di masyarakat dengan protokol kehidupan yang baru. Kemudian yang kita hadapi sekarang ini sudah berjalan, ya. Tiba-tiba kita harus mendadak digital, di dunia pendidikan juga demikian, tiba-tiba harus PJJ, tidak terpikirkan dulu sebelumnya. Ya. Transformasi digital yang mendisrupsi banyak lapangan kerja dan kebutuhan new skill, competence, dan soft skill serta karakter di era industri 4.0 maupun society 5.0. Nah, ini kita sehingga sebagai orientasi kita perlu menerjemahkan needed future hard, jadi kebutuhan akan hard skill maupun soft skill, ya, termasuk di dalamnya adalah karakter dari university classroom, artinya pendidikan yang sebelumnya dilakukan di kelas-kelas untuk aerospace and aviation industry personnel, ya, untuk SDM di bidang aviasi. Perubahan yang signifikan dan cepat terjadi di industri aviasi dan pendidikan tinggi. Jadi tantangan sekarang adalah pada dunia pendidikan sangat challenging, yaitu kita harus memetakan kedua hal, education dan air platform, ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan skill framework-nya. Kemudian teaching untuk abad ke-21, ya, skill dan karakter yang diperlukan, apa yang diperlukan oleh industri dan jasa aviasi. Kemudian kita perlu mendefinisikan the future critical skill set, ya, ini nanti akan sampai ke sana. Yang perlu kita pikirkan, ya tentu align dengan future need dari industri dirgantara. Nah, itu saya rasa hal yang merupakan pendahuluan sekaligus menggambarkan isi dari presentasi ini. Silakan terus. Nah, saya mencoba mengambil dari McKinsey, ya, Pak C.P. Hakim juga ini sering mensitir McKinsey, dan memang suatu lembaga yang sangat dalam mengkaji di dalam dunia dirgantara, yaitu semakin tingginya pengangguran global, ya, Eropa tertinggi, ya, hampir 1/4 generasi mudanya menganggur, ya, di era saat ini. Nah, pengangguran ini berkorelasi dengan fenomena supply demand tentunya, ya. Jadi masalah pengangguran itu memang suatu fenomena ekonomi yang kita sebut dengan supply demand. Nah, pengangguran generasi muda penyebabnya adalah kurangnya keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Ternyata pendidikan-pendidikan tinggi yang berjalan selama ini banyak sekali menjalankan suatu proses pembelajaran yang obsolet. Pengangguran generasi muda, ya, banyak perusahaan itu sampai 61% tidak percaya diri, ya, bisa mendapatkan cukup, ini hasil survei, ya, bisa mendapat cukup pelamar dengan kebisaan atau ability, ya, atau keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka. Perusahaan sekarang berhadapan dengan masalah pekerja yang tidak berpengalaman dan kurang keterampilan untuk menciptakan, membangun, dan berkontribusi dalam mempertahankan bisnisnya. Silakan. Silakan. Next. Oke. Kemudian kebisaan untuk merespon, ya, secara kreatif terhadap problem yang kompleks. Kemudian effective communication, itu merupakan, apalagi di Indonesia, handicap dari banyak lulusan kita, tidak mempunyai suatu skill melakukan effective communication.
team working, kemudian penggunaan teknologi untuk meng-create new knowledge. Jadi apa namanya, kita lihat dampak dari transformasi digital justru untuk orang-orang yang adaptif, maka termasuk apa namanya driver daripada Gojek gitu. Jadi banyak yang mempunyai apa namanya kecepatan di dalam mendapatkan new knowledge dan kemudian mampu meng-create bisnis-bisnis untuk kepentingan kesejahteraan hidupnya. Kemudian apa namanya, kita dari McKinsey juga ada satu program PISA yang mengkaji mengenai sumber daya manusia, terutama pada pendidikan menengah, yang mengukur bahwa masalah matematik, reading and science, ya, itu untuk 8 negara itu turun. Ya. Dan pada tingkat global, Indonesia itu sangat-sangat rendah. Ya, ini menggambarkan bahwa di dalam basic fundamental yang sangat perlu, itu apa namanya, Indonesia mengalami suatu masalah. Apakah itu numerasi, apakah itu literasi. Nah, ini angka-angkanya bisa dilihat di OECD. Next. Nah, tentu era industri 3 yang sudah berlalu, ya, apalagi 2, ya itu semua masih ada sebagian. Ya, apa namanya, sistem di dalam industri 2.0, 3.0 itu tidak dapat membekali mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam era masyarakat digital, era industri 4.0, sangat berbeda. Ya. Untuk sukses dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, setiap orang harus belajar berkolaborasi dan terhubung secara digital dalam komunitas lokal maupun global. Jadi kita lihat sekarang begitu hebat perubahan pada masyarakat, terutama yang entrepreneurial, itu sudah apa namanya, door to door melakukan suatu proses ekspor impor di dalam usaha bisnisnya. Ya. Tidak seperti dulu, kita harus menghubungi importir dan sebagainya, waktunya lama dan sebagainya. Sekarang bisa cepat, dalam order 1-2 hari barang itu sudah datang. Kemudian kita harus menerjemahkan abad ke-21, ya, fenomena abad ke-21 tadi ke dalam classroom yang apa namanya akan membentuk pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan komunitas untuk masa yang akan datang. Next. Prof, 5 menit lagi, Prof. Ya, next. Ya, saya cepat saja. Oke. Nah, hasil yang penting juga di dalam McKinsey ini bahwa apa namanya education provider ini secara umum 74% itu ini education provider, ya, bayangkan. Jadi 74% apa namanya itu memang percaya pada graduate-nya akan bisa mengisi. Tetapi kenyataannya hasil survei McKinsey itu in contrast, ya, hanya 35% dari employer dan 38% angkatan muda itu apa namanya tingkat percaya dirinya. Jadi terjadi suatu gap di dalam confidence level ini. Jadi kenyataan di atas itulah merupakan suatu tantangan dari perguruan tinggi untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian ke depan. Berikutnya, agak cepat. Nah, tantangan perguruan tinggi. Ya. Jadi permintaan pendidikan tinggi akan terus meningkat, itu jelas. Jadi kita lihat SMA jumlahnya yang mendaftar di apa namanya di universitas itu semakin meningkat, ya. Nah, perlu ada suatu reformasi dari tradisional, ya, ke dalam suatu apa namanya professional and vocational education. Jadi sekarang ini memang ditekankan pada vocational, ya, memberikan prioritas lebih dari tahun-tahun sebelumnya kepada vocational. Ya, kemudian saya pikir ini dipercepat saja tantangan perguruan tinggi untuk mengembangkan suatu program-program studi yang bersifat vocational. Oke, terus
Nah, kemudian fenomena education di dalam aviasi itu adalah implementasi yang luar biasa di dalam online education, kemudian massive open online courses atau MOOC, ya. Kemudian digital native, ya. Jadi merupakan apa namanya digital native, artinya kita lihat bahwa sekarang ini pengendara Gojek pun menjadi digital native, ya. Kemudian ada collaborative augmented reality atau CAR. Jadi conceptual learning in immersive virtual environment seperti virtual reality itu sangat berkembang. Kemudian simulator itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditampik untuk diimplementasikan dalam pendidikan-pendidikan vokasi. Next. Nah, kemudian future air platform. Ya, kita melihat untuk kepentingan aircraft design and manufacturing. Ya. Ya. Kemudian new material, ya, bagaimana kecenderungan new material menuju pada smart material. Kemudian new flying experience, ya, pengalaman di dalam flying. Mungkin nanti pembicara yang lain bisa menjelaskan ini lebih jauh. Ya, future aircraft, future design and manufacturing. Ya. Terus nanti bisa di dalam tanya jawab. Ya. Kemudian air taxi operation dengan small aircraft ini sudah mulai di dalam suatu pilot project yang sudah mulai banyak. Ya. Apakah di Dubai dan Amerika dan sebagainya. Kemudian increase peningkatan jumlah dari UAV, ya, unmanned Prof, 1 menit lagi, Prof. Vehicles, ya, dan aplikasinya, termasuk drone dan penggunaannya di dalam logistik misalkan. 1 menit, Prof. Next, ya. Closing, Prof. Nah, dengan demikian saya bisa mengakhiri ini. Jadi 21st century skills itu adalah saya ambil dari Cisco di sini, adalah mengenai mendefinisikan skill untuk abad ke-21, kemudian metodologinya bagaimana, technological issue-nya bagaimana, classroom dan formative evaluation, policy framework, dan new assessment. Next, cepat. Ya, terus. Nah, dalam hal ini, ya, ways of thinking, ya, creativity and innovation, critical thinking, problem solving, and decision making. Learning to learn, ya, jadi untuk mengetahui cara belajar yang efektif itu pun perlu dipelajari. Kemudian bagaimana cara kerja, communication dan collaboration. Next. Kemudian apa saja tool of working, ya, itu information literacy, ini sangat penting. Jadi sekarang penggunaan gadget atau penggunaan komputer yang terhubung network itu merupakan suatu pengetahuan dan skill universal untuk semua orang. Jadi information and communication technology literacy. Kemudian juga how to live together in the world, ya, citizenship itu menjadi sangat penting. Local and global, life and career, ya, kemudian personal and social responsibility. Nah, yang eksis sekarang ini adalah memang sudah diimplementasikan mengenai creativity dan innovation, critical thinking, problem solving and decision making, communication, collaboration, information literacy dan ICT literacy. Tapi itu kurang, ya. Jadi perlu tambahan mengenai yang di dalam penelitiannya McKinsey, yaitu learning to learn yang disebut dengan meta cognition. Kemudian bahkan kalau Elon Musk itu menuju kepada mega cognition, ya, melalui bagaimana mentransformasikan nanti permainan game itu merupakan suatu ruang belajar yang umum. Ya. Kemudian citizenship, ya, local and global, ya, life and career dan personal social responsibility. Nah, 7 sampai dengan 10 inilah yang diantisipasi dan diadaptasikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Karena betul-betul sebelumnya adalah classroom, maka dibuka suatu bagaimana menerjemahkan next missing skills set to the classroom. Oke, Pak Prof.
Ya, jadi sedikit lagi ini. Oke, Sedikit lagi. Shift to competency-based training program, shift to enhance teamwork, kemudian off-airplane devices, gamification, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, nah kita hidup dalam era yang memang berubah dengan cepat, bahkan bisa kita katakan VUCA, ya, uncertain, ambigu malah. Kemudian dalam hal modal, ya, itu human capital dan information, itu bergerak dengan cepat, ya, dengan teknologi dan inovasi yang demikian cepat tapi pasti, ya, yang kita lihat teknologi sekarang ini merubah atau mengendalikan gaya hidup, bahkan peradaban di dunia. Nah, kemudian tapi yang penting di sini adalah bagaimana tantangan-tantangan itu bisa menjadi suatu alat, ya, teknologi terutama di dalam mengenerate kehidupan yang berbeda dengan tetap memperhatikan humanity di dalam kesejahteraan dan welfare-ness-nya. Aerospace industry perlu untuk meng-attract dan meretain highly skilled workforce, ya, kreatif, lifelong learning individual, ya, comfortable with the kecepatan tadi, ya. Kemudian being able to work in interactive and collaborative mode to design and maintain highly complex system dengan transformasi digital yang semakin hebat dan betul-betul implementasi industri 4.0 itu bukan merupakan suatu impian tapi memang bisa diterapkan. Jadi hanya dengan kolaborasi lah, ya, dapat di-set up jembatan antara lembaga pendidikan tinggi dan aerospace industry. Oleh sebab itu pencanangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu diimplementasikan. Kalau boleh saya 5 menit Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu akan sangat penting konektivitasnya. Apakah nanti kita masuk ke dalam tanya jawab aja Pak Prof? Saya hanya ingin mengini aja sedikit, mungkin masuk sedikit saja. Masuk ke Kampus Merdeka. Atau saya sambil menunggu, pada intinya pergeseran struktural di dalam Kampus Merdeka dan langsung ke slide nomor 7. Ya, pada dasarnya memberikan ruang cukup besar untuk mahasiswa itu berada di luar, ya, termasuk nanti di dalam vokasi kita harus betul-betul 30% itu berada di industri, ya, apakah itu GMF, apakah itu MMF, atau berada di AP1, AP2, dan jadi betul-betul hidup di luar kampus dengan melakukan suatu problem solving di lapangan. Nah, ini adalah implementasi dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi ini sudah di SK-kan dan kegiatan Merdeka Belajar itu bisa proyek, bisa magang, bisa proyek kemanusiaan, bisa pertukaran pelajar bahkan sampai ke luar negeri, kemudian penelitian dan riset maupun kampus mengajar. Saya pikir ini sangat relevan dengan mewujudkan suatu soft skill yang sangat penting dan dominan dengan suatu pengetahuan dasar yang cukup saja untuk pendidikan tinggi, tetapi kemampuan mengenal lingkungannya dan memahami bagaimana memecahkan masalah itu menjadi sangat penting. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sebelum kita masuk tanya jawab, maaf saya tadi kayaknya kelupaan menyebut Pak Insinyur Agung Nugroho selaku CEO dari PT RAI yang juga menjadi pembicara kita. Oke, jadi sebelum kita masuk kepada tanya jawab, tadi yang diangkat oleh Pak Profesor adalah bahwa apa sih yang diperlukan di dunia aviasi baik di sisi teknologi maupun kompetensi manusia di era new normal ini. Serta dari kajian McKinsey ditemukan bahwa banyaknya pengangguran itu dikarenakan
proses pembelajaran yang obsolete dan berakibat kepada banyaknya perusahaan yang tidak percaya adanya pelamar atau calon karyawan memiliki abilitas maupun kompetensi yang diperlukan. SDM itu diharapkan memiliki ability yang kreatif dalam melakukan complex problem solving. Juga tantangan untuk perguruan tinggi adalah khusus di dunia penerbangan untuk mencetak para insan penerbang yang memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan era yang ada saat ini, serta menjadikan tantangan tersebut tools dan untuk mengenerate solusi bagi dunia pendidikan. Era yang sangat cepat berubah membuat kreatif dan innovative thinking menjadi sangat penting, sehingga pembelajaran diperlukan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada para mahasiswa untuk mendapat belajar langsung di industri maupun di lingkungan yang secara langsung, sehingga memiliki kemampuan untuk melihat problem serta melakukan solving tersebut. Oke, dengan ini saya mengharapkan membuka pertanyaan dan saya lakukan 30 menit pertanyaan tersebut. Silahkan raise hand sesuai tadi dibuka di reaction dan tunjukkan tangan. Silahkan. Ada pertanyaan mungkin, silahkan siapa yang ingin bertanya bisa raise hand, ditekan di reaction terus ditekan tanda raise hand tersebut. Mungkin saya serahkan dulu kepada Pak Toto, ada apa-apa yang ingin tambahkan? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya pikir ini diawali dengan pembahasan dari seorang rektor perguruan tinggi, kan. Saya kira ini baik sekali karena titik beratnya adalah personel, ya, profesional SDM yang siap untuk di penerbangan, terutama industri penerbangan. Saya kira ini nanti kan akan kita rumuskan, ya. Artinya poin-poin yang tadi sudah disebut untuk kemudian menjadi rumusan, saya kira lebih baik. Kemudian ini kan kalau nanti insya Allah kita berlanjut dengan kegiatan vokasi pelatihan, walaupun mungkin program perguruan tinggi, ya, D1, S1 dan S2 dan selanjutnya, maka ini pointers-pointers yang kurang lebih harus disempurnakan dan ya akan dipakai gitu, ya. Nah, untuk itu tentunya masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir sangat diharapkan, walaupun cuma 1-2 misalnya gitu. Kalaupun toh tidak, mungkin kita bisa nanti meneruskan dengan kegiatan-kegiatan secara reguler. Namun demikian, saya berharap Bu Moderator bisa memanggil 1-2 beliau-beliau ini yang harapannya bisa memberikan komentar apapun juga lah, ya, untuk kepentingan roundtable kita. Terima kasih. Ya, tadi saya lihat Pak Agung, ya, Pak Agung, silahkan. Saya ingin mengingatkan aja poin-poin yang belum dikemukakan oleh Pak Tresna. Kita kan punya rencana untuk membangun kampus UTP dengan prodi-prodi yang berorientasi pada aerospace technology dan juga turun-turunannya. Mungkin itu bisa disinggung juga karena ini sangat relevan, karena dengan adanya program baru ini kita bukan hanya sebagai mitra luar dari industri, tapi kita juga meng-create industri di dalam, sehingga kegiatan research akademik dan juga applied research dan juga pengembangan bisnis itu menjadi satu closed loop cycle. Silakan Pak Tresna. Pak Tresna mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan Pak Agung tadi. Ya, memang ini sangat terkait dengan perubahan-perubahan yang sangat signifikan setahun terakhir ini, ya, dengan transformasi digital, dan kemudian kita juga beberapa 2 tahun sebelumnya kita mengantisipasi itu bahwa untuk menghadapi era industri 4.0 dan society
bahwa ICT itu harus menjadi backbone yang luar biasa untuk kemajuan sektor-sektor pembangunan ekonomi. Nah, tentu sektor itu kita katakan sebagai fakultas-fakultas yang ada di sebuah universitas. Katakan di UTP ini ada 4 fakultas, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semua itu akan sangat klasik atau tertinggal jika tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan membekali mahasiswa dengan soft skill yang cukup, ya. Oleh sebab itu implementasi dari kampus mereka dan mereka belajar termasuk adalah implementasi ICT, artinya implementasi smart system di dalam berbagai sektor tadi, seperti dalam pertanian, tentu ada disrupsi. Ya, kalau perusahaan sebelumnya menggunakan surveyor, surveyor itu akan hilang dengan automation. Ya, apakah itu mengukur kecepatan angin, apakah itu mengukur humidity, mengukur pH dari sebuah tanaman, itu sudah bisa dilakukan dengan automation. Bahkan juga banyak hal yang sebelumnya ditangani oleh tenaga kuli gitu ya, sekarang bisa dilakukan dengan robotik dan conveyor gitu ya, sehingga betul-betul didisrupt lapangan-lapangan kerja tertentu. Itu yang disebut dengan tingkat kepastian untuk menciptakan konsistensi atau kualitas yang tinggi dari suatu produk. Karena memang globalisasi ini akan menuntut suatu kualitas juga yang semakin tinggi. Dan kita perlu melakukan harmonisasi di berbagai sektor. Nah, itu oleh sebab itu kita mengembangkan program Dirgantara dan program ICT, dan kita mengambil Smart Information System, karena Smart Information System itu adalah merupakan suatu knowledge universal yang bisa masuk ke berbagai sektor. Dan kemudian Dirgantara adalah suatu ultimate transportation system yang betul-betul dengan mudah tentu berbagai transportasi bisa kita kuasai. Jadi Dirgantara itu merupakan suatu ultimate science and engineering. Dan dalam hal ini memang kita mulai dengan vokasi, dengan suatu peminatan pada perawatan pesawat terbang, karena memang itu yang terbuka kebutuhannya, dan kita kekurangan banyak untuk jika era kembali normal, tentu kita akan menghadapi sesuatu kekurangan maintenance engineer yang cukup besar. Oleh sebab itu kita antisipasi ke sana, dan itu merupakan suatu tools di dalam supply chain apapun komoditinya, ya, komoditi barang, dan juga kita akan melakukan penelitian, riset dan pengembangan maupun prototyping dan itu ke drone untuk logistik misalkan. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Cucu, tadi saya lihat Bapak resen. Silakan Pak Cucu. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Bagaimana tadi dikemukakan oleh narasumber bahwa kita lebih mendahulukan memperbanyak pendidikan vokasi begitu. Nah, kalau saya melihat di lapangan itu, dalam kedirgantaraan ini pun sebetulnya sudah banyak sekolah-sekolah atau pendidikan dan pelatihan yang vokasi. Nah, pertanyaan saya kemudian muncul karena katakanlah itu suatu mazhab, maka sekarang ini ada mazhab yang dari IKO, Undang-Undang 1/2009 tentang penerbangan, terus turunannya kepada keputusan atau peraturan menteri, dan kemudian surat-surat edaran yang terkait dengan pendidikan-pendidikan tersebut. Itu yang satu. Yang kedua adalah yang kombinasi antara insinyur profesional dengan keahlian-keahlian yang ada di Dirgantara. Yang ketiga adalah pendidikan-pendidikan yang
dilakukan intern oleh lembaga-lembaga yang bekerja atau berkegiatan di bidang penerbangan. Ini kelihatannya tidak mudah karena selama sekian tahun sudah berjalan, titik temunya itu masih sulit-sulit saja. Bagaimana Prof untuk menyelesaikan hal ini? Terima kasih. Silakan Pak Prof, apakah bisa dijawab pertanyaan Pak Cucu? Moderator, ini Pak Cucu. Pak Cucu. Pak Cucu. Ya, Pak Cucu. Sebenarnya udah lama kenal Pak Cucu ini waktu di perhubungan ketika saya masih melakukan kegiatan konsultansi. Ya mulai dari waktu itu untuk perhubungan udara mulai dari Pak Teweng ya. Pak Teweng, kemudian yang di Trisakti, transportasi dan sebagainya. Sebenarnya saya udah kenal lama, tapi ya tentu yang muda mengenal yang senior pasti nggak kenal saya. Nah ini mengenai pertanyaan atau masukan yang disampaikan Pak Cucu, itu adalah bahwa memang tidak mudah betul kita di dalam melakukan adaptasi untuk menyatukan antara yang konvensional dengan suatu mindset dan teknologi yang baru. Itu betul sekali dan oleh sebab itu kesadaran awareness dengan belajar menghadapi lingkungan yang real itu menjadi mewujudkan suatu hal yang sangat penting, yaitu spirit, ethos dan passion, dan kemudian juga meng-create itu dengan brain akhirnya mengalami suatu kesimpulan yang penting sebagai new knowledge bagi yang bersangkutan. Dan itu memang tidak bisa diimplementasikan seperti membalik tangan. Tapi kalau di negara maju memang dari dari pendidikan SD menengah itu memang sudah di-create lulusan-lulusannya adalah digital native, kita katakan. Digital native ya. Jadi betul-betul sudah dengan microcontroller, dengan sensor itu sudah sangat terbiasa ya. Bahkan kita tahu bahwa banyak sekali lulusan dari luar negeri ya, terutama Amerika, itu memang sudah merupakan universal knowledge dan skill yang diajarkan di sana. Sehingga tidak heran kalau seorang lawyer dia membuka startup karena dia paham betul bagaimana implementasinya, bagaimana berkolaborasi, dengan siapa saya bekerja sama, bagaimana saya mewujudkan suatu otomasi yang saya harapkan. Nah ini yang betul-betul merupakan feature atau sosok profil lulusan di bidang sektor-sektor jasa yang betul-betul bertumpu kepada teknologi. Ya, seperti Dirgantara, tentu di lapangan itu makin hari ya semuanya ada di tangan gadget dari teknisi, engineer yang ada di lapangan, semua akan ada di gadgetnya itu. Nah ini yang bukan berat, memang kalau tidak ada kemampuan di dalam manajemen untuk melakukan kolaborasi seluas-luasnya, maka akan terjadi kemacetan. Nah mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Cucu. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Apakah masih ada? Kita masih punya waktu untuk tanya jawab, masih cukup panjang. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Pak Rowin. Pak Rowin. Silakan. Selamat pagi sekali semuanya. Pak Tresna. Assalamualaikum Pak Rowin. Sehat selalu Bapak. Saya mendengar paparan Bapak cukup tertarik untuk juga mengusulkan bahwa institusi pendidikan dan juga lembaga-lembaga riset di sini, seperti UTP misalnya,
itu bisa juga dijadikan ajang untuk memantau perkembangan teknologi pesawat terbang yang masuk ke Indonesia. Seperti kita ketahui, Pak, saya pada beberapa kesempatan menyampaikan bahwa akan terjadi pergeseran teknologi propulsi dalam 5-10 tahun ke depan ini dan seterusnya. Dimulai dari pesawat-pesawat terbang ringan dan menengah. Saya melihat sekarang ini sudah mulai diterapkan propulsi listrik, motor listrik di pesawat-pesawat ringan. Kendalanya memang sampai sekarang adalah baterai, di mana power to weight baterai masih terlalu rendah untuk bisa diterapkan secara ekonomis. Apabila kendala ini nanti mulai teratasi, saya optimis pesawat-pesawat ringan sampai pesawat transportasi kelas menengah ini sudah akan menggunakan propulsi listrik. Jadi salah satu topik yang bisa dilakukan sebagai objek penelitian, objek pengembangan, tentunya dalam bidang ini. Kemudian saya yakin apabila institusi pendidikan dan dunia riset bekerja sama dengan baik, maka pengembangan teknologi ini juga bisa dikembangkan di Indonesia dengan mengamati beberapa produk yang akan masuk di Indonesia. Saya melihat sudah ada beberapa kontrak untuk membangun pabrik baterai di Indonesia, baik itu di kalangan BUMN maupun swasta. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu penghasil bahan baku baterai yang cukup besar, yaitu nikel. Jadi ini masukan saya, Pak, apabila memang bisa dilakukan juga pemantauan, penelitian melalui produk yang ada begitu, sehingga ini menjadi bahan juga untuk pengembangan dan penelitian di universitas untuk mempersiapkan tenaga-tenaga baik calon pengguna maupun tenaga-tenaga nantinya calon pemanfaat teknologi tersebut. Demikian masukan saya. Terima kasih, Pak. Semoga bisa mendapat tanggapan Bapak. Terima kasih Pak Rowin. Pak Indra, saya lihat Bapak raise hand. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Bu Tuli, moderator. Prof. Tresna, baik-baik ya, sehat kita. Pertama, saya udah kurang lebih sama identik dengan yang tadi Pak Cucu sudah sampaikan, dan kemudian dia Prof. Tresna juga sudah jelaskan itu ya. Kalau saya Pak Cucu kan sedikit beda dimensi, beliau dari sisi regulator, saya sih dari sisi operator ya. Nah, jadi saya hanya menambahkan saja berkaitan dengan yang kebutuhan dari kita di bisnis perbankan, khususnya di maintenance ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh UTP sampai saat ini, mungkin apakah UTP sudah betul melihat, karena memang ada kesenjangan. Kami merasakan walaupun sudah lama keluar dari perusahaan ya kan, bahwasanya ada kesenjangan, ini ada gap nih. Tidak hanya di Garuda, tempat-tempat lain juga kita ada gap ya kan. Apalagi khususnya di bidang berkaitan dengan manajemen, di keteknikannya juga ya di manajemen. Apakah sudah diinvestigasi oleh UTP? Ini dalam kaitannya jualannya UTP nih nantinya, terutama untuk prodi yang dirgantara. Dilihat di mana kualifikasi atau kompetensi mana yang sekarang ini memang sudah membutuhkan sekali ya, dikaitkan apalagi dengan dunia perbankan yang sekarang gitu kan. Dan ini katanya juga dengan rekan kita CEO dari
R80 Pak Mas Agung ya. Kalau Mas Agung betul-betul CEO dan Chief Executive Officer. Kalau saya CEO saya sih beda, Chief Entertainment Officer. Nah itu bedanya kita di situ. Nah, jadi ini dalam kaitannya dengan R80 ini ya, pasti ini akan ada link yang sangat terutama dalam sisi dari perencanaan pesawat terbang. Sudah sejauh mana UTP mempersiapkannya itu, karena tadi UTP kan bicara ada vokasi. Nah ini yang penting nih, karena memang kebutuhan sekarang mereka itu lebih pada dikaitkan dengan dari dimensinya Pak Cucu ya, berkaitan dengan regulator. Karena berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan dengan UTP Prodi ini kan, kalau kita di kampus-kampus yang biasa saja kan hubungannya dengan Kemendikbud, Ristek, sedangkan ini kaitannya lagi dengan yang ada di Merdeka Barat sama di Cengkareng sana, khususnya DKPPU. Sejauh mana Pak UTP telah menjalani sehingga waktu kita jualan UTP-nya nanti kan itu bisa matching. Terima kasih, Prof. Silakan Prof, apakah bisa dijawab pertanyaan Pak Cucu yang menanyakan masalah gap tersebut, apa dan persiapan yang sudah dilakukan UTP? Baik, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Pak Rowin dan Pak Budi Setiawan, Pak Indra. Masukannya, dan saya coba jawab pertanyaan masukan dari Pak Rowin. Pertama-tama terima kasih Pak Rowin kehadirannya, dan memang sekarang ini dunia itu mempunyai suatu agenda sustainable development ya, yang menuju kepada zero fuel yang berbasis kepada plankton atau petrol gitu ya. Dan memang sekarang ini kita lihat shiftingnya itu ya, namanya teknologi itu cepat sekali ya. Dengan cepat kita melihat sudah ada kendaraan-kendaraan yang full elektrik ya, kemudian hybrid ya, itu sudah banyak gitu ya, hybrid terutama ya. Artinya bagaimana mengeliminir para negara-negara besar itu, mengeliminir industrinya atau mendisrupsi industrinya, tetapi juga masih bisa dipanen gitu ya, dipanen sehingga keluarlah hybrid dan sebagainya. Nanti menuju kepada full elektrik. Di pesawat terbang juga ya, 2017 saya dalam Paris Air Show itu Siemens itu sudah membuat suatu prototipe pesawat yang bisa terbang 2-3 jam untuk full elektrik. Jadi mulai ada ke sana. Jadi sebentar lagi untuk pesawat-pesawat kecil yang full elektrik itu sudah bisa kita saksikan. Nah ini bahwa shifting ke prime mover ke arah listrik atau motor listrik ini merupakan suatu keniscayaan, dan itu merupakan sesuatu yang sistematik tapi pasti. Dan tentu kuncinya adalah negara yang menguasai baterai itu akan mendapatkan suatu revenue yang luar biasa. Nah, kita sedang memulai di bawah pimpinan Pak Luhut Panjaitan, dan kemudian ada sejawat saya yang juga mendukung industri baterai itu, yaitu Pak Insinyur Agus Cahyana. Saya rasa Pak Rowin tahu gitu ya, Insinyur Agus Cahyana, dan Pak Agung juga tahu, yang dia untuk industri dasarnya ya, yang berbasis kepada rare earth ya, tanah jarang yang akan diekstrak menjadi unsur-unsur daripada baterai, apakah itu lithium, nikel, dan kadmium dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kita masih menyia-nyiakan di dalam tailing itu artinya sisa yang dibuang ke pembuangan, itu sebenarnya masih banyak mengandung unsur-unsur tanah jarang. Betul kita memubasirkan itu, dan ke depan tentu kita harus betul-betul menyadari kekayaan kita yang luar biasa untuk bisa menjadi negara penghasil baterai. Kita sudah menjalankan kilometer-kilometer pertama, Pak Rowin,
Dan ini yang betul-betul memerlukan suatu kesadaran bahwa raw material tambang yang kita punya mengenai unsur-unsur atau elemen-elemen tanah jarang ini bisa betul-betul dimaksimalkan dan all out gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi negara yang unggul di dalam industri baterai. Dan tentu untuk menjadi negara unggul itu sudah bisa dipastikan, ya, sudah bisa dipastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan atau baterai-baterai yang dihasilkan itu betul-betul hasil desain anak bangsa, diproduksi di negaranya sendiri, ya, dan maka itu akan memberikan dampak revenue yang luar biasa. Patennya dimiliki oleh anak bangsa, diproduksi di negaranya sendiri dan didesain oleh anak bangsa. Nah, itu sudah bisa terbukti dan seperti yang dilakukan Jepang, bahwa desainnya memang dilakukan oleh Jepang, patennya dimiliki oleh Jepang, ya. Dan kemudian setiap perubahan yang dilakukan oleh insinyur-insinyur kita untuk membuat lebih cocok atau industri kecil bisa mensuplai ininya, urusannya harus kepada prinsipal di Jepang. Itulah hebatnya desain dan pengembangan oleh anak bangsa, patennya oleh anak bangsa, dan diproduksi di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu pelajaran ke depan. Insinyur itu adalah agen perubahan. Insinyur itulah yang akan melakukan suatu perubahan. Insinyur itulah yang akan mentransformasikan dari sains dan raw material itu menjadi suatu produk. Saya pikir itu untuk Pak Rowin, dan kemudian untuk Pak Indra, bahwa tadi memang disampaikan, ya, bahwa di Amerika saja, di Eropa itu ada gap antara employer dengan lulusan, ya. Employer higher education dengan para lulusannya. Itu ada gap. Yang perguruan tinggi yakin ini lulusan saya 70% bisa, itu di dalam survei, ya. Tapi saya yakin kalau survei dari negara maju itu mendekati kebenaran, ya. Bahwa perguruan tingginya yakin bahwa ini anak lulusan kita diterima. Tapi kenyataannya di survei ke lulusan, mereka hanya punya keyakinan 30% bisa diterima. Ya, hanya 30%. Nah, ini kan berarti ada, jadi kurang percaya diri gitu ya. Dengan ininya Nah, ini kepercayaan diri inilah yang kita harus lakukan reformasi dengan menceburkan mahasiswa itu di betul-betul di lapangan. Ya, kalau umpamanya Harvard itu menceburkan mahasiswanya sampai ke Afrika, ya. Katakan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat diceburin ke Afrika sana, di Kenya dan sebagainya, untuk bisa memecahkan permasalahan public health, ya. Karena adanya di sana, kalau umpamanya di Amerika ya nggak akan ini. Ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini implementasi bagaimana membangun spirit. Ternyata itu mempunyai faktor yang penting di dalam suksesnya suatu entrepreneurship atau suatu product thinking atau product design atau services thinking. Yaitu kita memang punya brain, ya, knowledge ada di sana, ya, tapi kita betul-betul itu nggak akan bergerak kalau tidak ada spirit, tidak ada passion, ya. Tidak ada DNA yang kita miliki, atau ruh, kita tidak punya ruh, ya tidak akan bergerak. Nah, itu kira-kira demikian. Memang secara kelembagaan kita tentu dari kilometer pertama kita membangun kelembagaannya, ya, kita membuka program studi, mendapatkan izin, itu yang disebut dengan institutional building, dan kemudian kita melakukan organizational building, ya. Semua itu terus kita sempurnakan, dan sekarang kita sampai pada tahap yang kita sebut dengan capacity building. Nah, ini tidak mudah di dalam kolaborasi. Betul-betul itu adalah lagi-lagi kepercayaan. You punya apa? Apa brain atau knowledge yang kamu punya, gitu, dan kemana kita harus menuju bersama, gitu ya. Ini yang disebut dengan capacity building. Ya, tentu pada akhirnya kita harapkan bahwa kita bisa incorporated dengan Indonesia. Ya, terima kasih.
Mohon izin moderator. Siap Pak Indra. Prof, tadi satu lagi saya tanya, barangkali dari UTP ini sudah ada melakukan riset ataupun survei di beberapa airline tersebut, di mana-mana yang saya katakan tadi kualifikasi kompetensi yang sekarang memang kita kekurangan gitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Jadi kita terus ya memang kita ketika terjadi pandemi ini tentu mobilitas kita menjadi sangat berkurang, dan tapi mudah-mudahan semua masyarakat sadar secara individual bahwa kalau setiap orang itu berpikir jangan sampai saya ini mengisi rumah sakit gitu ya, maka ya tentu rumah sakit akan zero gitu kan. Nah, ini kesadaran inilah yang saya pikir merupakan ultimate target dari masing-masing individu untuk berpikir demikian. Jangan sampai saya mengisi rumah sakit, maka era new normal itu akan kita capai. Kerjasama terus kita lakukan ya dengan Pak Rowin ya. Dengan GMF kita sedang mempersiapkan diri dengan karena GMF sedang membuka untuk rotary wing ya. Nah, ini akan kita manfaatkan. Nah, demikian Bu Moderator. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.